Assalamualaikum. Selamat datang di SMP Negeri 13 Dumoga, tempat saya bertugas. Sekolah kami terletak di Desa Tumukang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Siswa-siswi kami terdiri dari berbagai macam suku. Ada suku Mongondo, Jawa, suku Bali, Minahasa, dan Gorontalo. Kami semua bernaung dalam satu sekolah, yaitu SMP Negeri 13 Dumoga. Perkenalkan, nama saya Irma Sari SPD. Saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 13 Dumoga. Judul yang akan saya angkat yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Pembelajaran diferensiasi merupakan metode mengajar dengan teknik yang bervariasi karena mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Keberagaman ini terjadi karena adanya perbedaan gaya belajar, minat, bahkan latar belakang pemahaman peserta didik. Nah, video berikut ini merupakan salah satu contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Shalom. Shalom. Dan selamat Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kedua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, dalam kali ini kita berdoa menurut agama setiap masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya cek dulu kehadirannya ya. Agustina Ramadhani, Ahmad Hafri Andika, Arvino, Sikola Wijaya. Hello. Hai. Hello. Hai. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada sarapan tadi pagi? Ada. Jadi kita itu harus sarapan setiap pagi sebelum kita berangkat ke sekolah supaya otak dan tubuh kita mampu menerima materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Makanan yang kalian makan tadi pagi itu apakah bentuknya sama ketika dia masuk ke dalam mulut dan ketika dia keluar dari tubuh kita? Tidak sama. Betul, tidak sama. Ada yang tahu kenapa tidak sama? Apa alasannya? Ya, karena tubuh kita memproses makanan. Betul sekali. Karena tubuh kita memproses makanan yang kita makan tersebut. Itu disebut sistem pencernaan makanan. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan. Dan yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Manusia itu membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Untuk belajar, untuk bermain, untuk bekerja, itu semua kegiatan tubuh kita ini membutuhkan yang namanya energi. Pertanyaan saya, berasal dari mana Kak energi tersebut? Ada yang tahu? Ya, dari makanan yang kita makan. Betul sekali. Dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan tersebut itu akan diproses di dalam tubuh kita oleh organ-organ pencernaan makanan. Nah, sekarang siapa yang hobinya menyanyi? Oke, itu hobinya menyanyi. Sekarang siapa yang hobinya bercerita?
bercerita. Jadi suka bercerita, suka mendongeng ya. Yang ketiga, siapa yang hobinya suka menggambar? Oke, sekarang silahkan berkumpul bersama dengan teman-teman yang hobinya sama. Yang kelompok menyanyi di belakang sini. Kemudian yang kelompok menggambar di sini mana? Yang kelompok menyanyi mana? Yang kelompok menyanyi sekarang kalian bikin lagu yang liriknya tentang sistem pencernaan. Kemudian mana yang kelompok bercerita? Sekarang yang kelompok bercerita membuat suatu cerita yang isinya tentang sistem pencernaan makanan. Kemudian yang kelompok menggambar mana? Oke, sekarang yang kelompok menggambar tugasnya adalah menggambar organ-organ pencernaan makanan. Boleh dipahami semua? Boleh. Silakan dikerjakan. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut, dibuang oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan peristaltik. Didorong ke lambung ada 3 macam enzim. Mulut merupakan awal dari proses tubuh kita mencerna makanan. Pada saat kita makan, mulut kita mengunyah makanan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Setelah itu, si makanan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerak peristaltik, lalu didorong masuk ke dalam lambung. Makanan yang kita makan pertama masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah dan kelenjar lidah. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi oleh 3 enzim pencernaan.